menyimak fenomena yang terjadi di media sosial saat ini yang sedang viral, sedang booming, sedang ramai, membahas tentang kalam guru kita. Saya ingin mencoba untuk sedikit menyampaikan informasi, jadi menyampaikan informasi kalam seorang mursyid, ketika seolah-olah tidak sejalan atau tidak umum, itulah membuktikan bahwa beliau seorang yang hanya satu pada masanya, yang telah Allah berikan informasi langit. Karena rahasia-rahasia Allah bagi orang awam adalah rahasia, tapi orang yang sudah merdeka kolbunya dari segala belenggu-belenggu syahwat nafsu dan rongrongan setan, menjadi tempat perbendaharaan rahasia Allah. Catat itu. Ini 900 tahun yang lalu oleh Guru Agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikatakan kulubul ahrar kuburur asrar. Kolbunya orang yang sudah merdeka menjadi tempat Allah menyimpan rahasianya. Bagi kita mungkin seolah, bagi pengersa Guru Agung tidak, karena sudah ada dalam dirinya. Bahkan ini banyak kiai ini, itulah membuktikan bahwa pengersa Abah benar-benar seorang arif billah. Pakai arif billah. Coba definisi arif apa? Ada yang tahu definisinya? Halo, ibu-ibu? Tahu. Arif billah, ulama memberikan penafsiran. Salah satunya, karena banyak yang menjelaskan, salah satunya mendefinisikan arif billah itu adalah man asyhadahullahu, orang yang telah dimusyahadahkan kepada Allah oleh Allah. Cuman ingat, musyahadah terbagi dua. Musyahadah di makom baqa, musyahadah di makom pana. Makanya musyahadah di makom baqa, ru'yatul haqqi bil haqq, ru'yatul haqqi bil haqq, musyahadah di makom baqa. Musyahadah di makom fana, ru'yatul haqqi bil khalqi. Ini yang nggak paham nggak apa-apa ya, untuk tambahan saja. Kalau jelaskan panjang lagi, tapi mudah-mudahan paham. Ru'yatul haqqi bil haqq, orang yang sudah jelas memandang terhadap Allah, oleh Allah tanpa perantara, tanpa terhalang oleh apapun. Musyahadah di maqam baqa. Itu beliau sama memandang, beliau di sini adanya. Sehingga bahasa komunikasinya sudah berbeda. Ingat, bahasa komunikasi ilmu 4. 1, ibarah. Ibarah itu hanya memahami takrif definisi yang luar secara syariat. Ilmu ibarah namanya. Komunikasi ibarah hanya menerjemahkan sesuatu berdasarkan tafsiran al-mulki. Ibarah. Kemudian ada bahasa ilmu isyarah, sudah mulai memahami isyarah-isyarah Allah, tarbiyah Allah melalui apa saja, paham. Karena seorang syekh berkomunikasi. Lebih dalam lagi, ada bahasa ilmu disebut lataif, yang memahami sesuatu yang sangat halus, yang tidak bisa dijangkau kecuali oleh orang-orang yang kolbunya sudah disucikan, tidak ada noda, tidak lagi ada alkaun, akwan, tidak ada. Paham bahasa itu. Makanya as-sufi shadiq fit tasawuf yasfu qalbu
Masya maulahu. Seorang sufi yang benar di dalam tasawuf adalah sufi shadiq di tasawuf, yasbuq qalbuhu amma siwa maulahu. Kalbunya sudah tidak ada lagi memandang kecuali kepada Allah saja. Makanya jangan heran ketika penguasa menyampaikan ini a'lamu minallah wa ma ta'malun. Jangan salah ngalogakan cek santri mah. Aduh, bu salah ngalogakan bahaya eta. Kan rata-rata, maaf ya, ini saya katakan ini mah oknum, bukan kiai yang baik. Kalaupun dia kiai jago ilmu alat, kalau dia memelintir kalimat min dari ayat ini a'lamu minallah, minnya dipelintir, Anda seorang kiai yang kiai yang buruk Anda. Saya santri Pak, ini kiai jago ngaji ilmu alat, Lirboyo, keluarga Lirboyo ada, temen sama kiai Nasiri, kiai Lirboyo. Jangan salah, jangan membelintir kalimat min. Aku mengetahui apa saja dari Allah. Kan tadi kata Tuan Syekh Abdul Qadir, qulubul ahrar kumurur asrar. Orang yang kalbunya sudah merdeka di tempat rahasia, Allah tetap menyimpan rahasianya. Makanya sesuatu yang menjadi rahasia bagi umum, bagi beliau tidak rahasia. Bagi Abah Aus tidak rahasia. Ini ditonton ini, sadunia ini, betul Mas Sofik. Live ini ya, ditonton. Saya tanggung jawab. Gak apa-apa biar viral sekalian. Bentuk pertanggungjawaban murid Pak. Berani saya ngomong, berani, kenapa tidak, ilmunya ada. Jadi bahasa yang ketiga adalah lataif. Orang ahli musyahadah tidak di situ adanya, tapi ada bahasa yang keempat, haqaiq. Bahasa hakikat. Makanya panjenengan ngaji tafsir, tafsirnya mesti dibaca mulkiyah, lahutiyah plus tafsir hakikat, mesti dikaji. Kalau tidak paham tafsir hakikat, nanti anak kalimatnya kemana nih, merujuknya bahaya ya. Mohon maaf Pak, saya dari dulu pertama perjumpaan dengan Abah Aus tahun 2000 awalnya 2005 sudah ketemu tapi belum dekat dengan pengarsa 2007. Saya sudah mendengar kalam-kalam pengarsa Abah berbicara tentang Abah Anom sudah di atas rata-rata pemahaman wakil talqin pada waktu itu. Kenapa? Beliau disampaikan, dijangkauannya disampaikan oleh gurunya. Maka saya katakan tadi dibaca oleh Ki Sambas, jago ilmu alat beliau. Doakan beliau semakin sukses. Ini guru saya ini. Dengar tadi setiap manqobah dibaca, ya Imam al-Muttaqin. Ucapan siapa itu? Ucapan Abah Aos kepada Abah Anom, bukan kepada Tuan Syekh yang di sana. Itu ucapan Abah Aos kepada Abah Anom. Ketika oleh kita diucapkan ya Imam al-Muttaqin, kita kepada Abah Aos. Muttaqin orang yang bertakwa, orang yang sudah punya ini. Jadi Abah Aos bagi saya, catat, Abah Aos bagi saya imam muttaqin. Ya, saya tidak membawa pemahaman. Saya tidak mengajak saudara-saudara agar ikut penemuan saya, pemahaman saya. Saya tidak. Ini hak prerogatif saya, hak pribadi saya. Imam al-Muttaqin, ucapan itu dinisbatkan kepada Abah Aos. Gitu. Makanya wajar Pak kalau orang awam tidak sampai pemahamannya. Orang komunikasi bahasanya di yang level yang keempat, haqaiq.
Ya kita walaupun nyantrennya belasan tahun, kalau tidak dibimbing spiritual guru mursyid, ya pahami cuma ilmu ibaroh, komunikasi ibaroh. Ya? Di sini pentingnya kita punya guru mursyid. Ya. Kemudian seolah-olah kontroversi makna al-imam, makna ad-dajjal. Kan banyak yang mentafsirkan hanya umum saja. Tetapi Abah 2008 di tempat Manakiban Dago, di mertua Abah dulu, di belakang rumah makan Taifeles, Dago pojok gitu, Dago Barat belakang itu. Abah sudah membahas Al-Mahdi. Al-Mahdi itu orang yang sudah mendapat petunjuk, bahasa mudahnya begitu saja sudah. Sekarang Al-Imam, sedikit ke bahasa Arab. Bahasa Arab yang umum, pemimpin itu adalah Rais. Makanya ada Rais Am, ya, NU, Rais Am, Jatman, bahasa Arab secara umum. Tapi kalau mencari di Quran tulis Rais, nggak ketemu, Pak. Saya tadi klik nyari kalimat Rais di Quran, nggak ketemu. Tapi mungkin para kiai ada yang menemukan, kasih ke saya. Tapi ketika saya klik imam, langsung bread, kurang lebih ada dalam Al-Isra 71 dikatakan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari itu seluruh manusia akan dipanggil dengan imamnya. Imam siapa di sini? Imam spiritualnya, yang dimaksud adalah guru dengan guru mursyid mesti punya, wajib, karena akan dipanggil oleh Allah semuanya. Al-Isra 71 perintah agar kita punya guru mursyid sebagai imam ruhaniyah kita, plus imam zahir kita. Mursyid itu bukan berbicara hanya alam lahut, tidak. Beliau juga paham strategi-strategi di dunia, berpolitik iya, tapi beliau bukanlah menjadi anggota partai politik. Siasat al-muluk bukti bahwa beliau adalah seorang yang paham politik. Si mursyid tidaklah seseorang tampil di depan untuk menunjukkan manusia agar sampai ke jalan Allah, kecuali ketika atahullahu ilmal ulama wa hikmatul hukama wa siyasatal muluk. Kalau mau dibalik silakan. Ilmal ulama, ilmunya para ulama, wa siyasatul muluk, siasatnya para raja. Artinya seorang mursyid paham politik, termasuk paham tentang dunia media sosial. Semakin banyak yang klik pernyataan Bang akan mesin algoritma akan membaca. Maka di situ bukti seorang ulama arif mengatakan, jika Allah hendak mengangkat nama masyhur kewalian, maka Allah kirimkan lisan-lisannya para pendengki untuk menghujatnya. Jadi cara Allah mengangkat Bangsa Abah semakin harum namanya, semakin masyhur, walaupun beliau adalah wali masyhur. Wali masyhur itu mursyid. Wali mastur, wali yang ditutupi derajat kewaliannya oleh berapa hal? 70 hijab. 70 hijab menutupi derajat kewalian seseorang. Di antaranya seperti Haji Muhammad Soeharto, ditutupi beliau derajat kewaliannya dengan duduk sebagai seorang kepala negara. Wali Allah. Ada juga wali yang ditutupi dengan kemiskinan, miskin tapi wali dia itu. 70 hijab.
Nah, jika Allah berkehendak mengangkat keharuman, mengangkat memasyhurkan, semakin memasyhurkan, maka Allah kirimkan lisan-lisan pendengki untuk menghujatnya. Semakin dihujat, semakin apa itu masyhur, semakin harum namanya, semakin dikenal di seluruh dunia. Alhamdulillah. Jadi kita mah gak usah, wah saya panas sih, gak usah. Pak, nih saya kasih tahu nih sedikit ya. Kalau dia menghujatnya dengan ilmu, lawan dengan ilmu, bukan dengan otot. Wah, gua pukul, bukan begitu. Dia berbicara ilmiah, kita lawan, sampaikan argumen-argumen ilmiahnya seperti apa. Itu yang benar. Bukan keilmuan dilawan dengan otot. Wah, salah itu metodenya. Makanya ngajinya teruskan ya, jangan puas